ilmu di atas kertas beda dengan pengalaman. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Minan LK Elektronik Kandangan. Pada video kali ini saya akan mempersembahkan lagi sebuah tontonan kepada teman-teman, yaitu mengenai pembahasan pipa kapiler pada sistem kulkas. Oke teman-teman, pada video yang terdahulu saya pernah melakukan uji coba dengan menggunakan pipa kapiler perpanjangan 30 meter. Pada video kali ini saya telah menguranginya, yaitu dengan perpanjangan pipa kapiler 1,5 meter, yang dimana pipa kapiler tersebut merupakan bagian dari standar kebiasaan di kulkas-kulkas yang ada di pasaran saat ini, terutama yang satu pintu. Jadi teman-teman, di sini teman-teman bisa diperhatikan ada pembekuan melebihi daripada percobaan yang saya lakukan kemarin. Dimana di sini dengan tekanan dengan jumlah refrigeran yang sama, sedangkan pipa kapiler yang berbeda mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi pada saat dilakukan percobaan ini dapat saya tarik kesimpulan bahwa penggunaan material di sini lebih sedikit. Jadi kita diuntungkan dari segi material, diuntungkan dari segi cepatnya proses pembekuan, diuntungkan lagi dari proses penggunaan daya listrik. Karena di sini tekanan sama dengan tekanan yang kemarin, sedangkan pembekuan sudah maksimal. Apabila di sini saya akan kurangi refrigerannya, kemudian ini pembekuan akan normal di bagian evaporator, tidak mencapai pipa suction, maka tekanan akan semakin rendah. Dengan rendahnya tekanan, maka akan kerja kompresor akan semakin ringan atau semakin santai. Jadi di sini dapat saya tarik kesimpulan ada beberapa keuntungan yang dapat saya simpulkan, terutama dari kapiler. Kita penggunaan kapiler lebih sedikit, lebih pendek, keuntungan yang pertama. Dan yang keuntungan yang kedua, pendapatan hasil yang maksimal. Dan yang ketiga, kerja kompresor akan semakin ringan sehingga kompresor akan menghemat pemakaian daya listrik. Nah, jadi itulah teman-teman manfaat dari uji coba yang saya lakukan saat ini. Saya sudah dapat menarik kesimpulan dari percobaan yang kedua ini. Mungkin nanti pada percobaan yang ketiga saya akan melakukan lagi perpendekan kapiler dengan ukuran yang sama, namun ada dengan diameter yang sama, ukuran diameter yang sama, kemudian perpanjangannya yang berbeda. Mungkin saya akan lakukan dengan perpanjangan 10 cm. Seperti apa hasilnya, apakah ada perubahan lagi, apakah dia semakin beku ataupun malah tidak beku, nanti saya akan lakukan uji coba yang ketiga kalinya. Jadi di sini teman-teman, kemarin pada saya lakukan uji coba pada saat posisi mati, di mana tekanan di skala manifold menunjukkan ke 80 psi pada saat posisi mati. Nah, sekarang dengan perpendekan kapiler ini nanti akan saya coba matikan, kemudian akan saya cek berapa tekanannya pada saat posisi dia mati dengan menggunakan kapiler yang lebih pendek dari percobaan yang kemarin. Oke, saya coba akan matikan dulu teman-teman. Setelah saya matikan nanti akan saya videokan lagi kepada teman-teman seperti apa untuk pergerakan jarum manifold di skala berapa pada saat nanti kulkas sudah dimatikan. Oke teman-teman, kulkasnya sudah saya matikan. Maaf ya, bukan kulkas, tapi sistem kulkas. Maaf, saya selalu salah menyebutnya dengan kata kulkas. Sistem pendinginan maksud saya di sini, yang biar lebih mudah kita menyebutnya. Jadi di sini teman-teman bisa diperhatikan mengenai skala di manifold ini. Untuk standar di kulkas biasanya untuk yang satu pintu dia 60 sampai 65 psi. Di sini saya dapatkan kurang lebih 69 atau 70 psi. Jadi sangat menyolok sekali perbedaannya pada percobaan yang terdahulu, dimana di sini tekanan semakin agak rendah daripada percobaan yang kemarin. Kemarin sampai 80 psi pada posisi dia mati. Sekarang pada posisi mati dia tekanannya kurang lebih 70 psi. Jadi ini sama persis dengan biasanya ada di setiap saya melakukan perbaikan kulkas, terutama kulkas yang menggunakan satu pintu.
Nah, jadi di sini teman-teman saya coba hidupkan lagi untuk sistem pendingin ini, apakah nanti pembekuannya bisa kembali seperti yang pernah kita lihat dari awal tadi. Oke, sekarang saya hidupkan dulu teman-teman. Kita tunggu aja berapa menit prosesnya. Tekanan turun, menunjukkan ke angka berapa. Biasanya pada kulkas yang stabil normal biasanya di antara 10 sampai 15 psi, dia akan stop di situ. Kemudian dia melakukan proses pendinginan. Setelah proses pendinginan dicapai, maka tekanan akan semakin turun mencapai 5 psi atau bahkan 0 psi. Nah, jadi di sini teman-teman steady dia di 20 pada saat proses pendinginan dimulai. Sudah mulai turun. Oke, kita lihat aja teman-teman. Di bagian evaporator sudah nampak ada bunga es. Sudah mulai terlihat, menandakan proses pendinginan sedang dimulai. Oke teman-teman, mohon maaf, ini masih ada teman saya, teman begadang. Jadi ini selalu hadir menemani saya pada saat saya sedang melakukan kegiatan malam, termasuk saya sedang bikin video saat ini. Nah, jadi ini adalah teman saya. Nah, dia lagi santai. Oke teman-teman, bisa diperhatikan pendinginannya semakin bertambah, menandakan proses dingin sedang berlanjut menuju ke titik minus derajat ya. Teman-teman bisa diperhatikan semakin dingin semakin dingin. Mungkin teman-teman bisa bikin teh es ya di sini. Misalkan ada gelas. Sebentar ya. Ini saya punya gelas. Misalkan ada gelas sini ada air, ada teh, kemudian ditaruh di sini. Kita tunggu beberapa menit, dia nanti akan dingin jadi teh es ya teman-teman. Nah, seandainya ini ada air. Dan juga kita bisa menggunakan alat ini sebagai pendinginan, yaitu dengan menggunakan kipas angin kecil mini. Kemudian kita taruh di sini atau kita bikin diameter yang lebih besar. Kita hembuskan ke bahan kita jadikan AC mini. Nah, jadi banyak teman-teman gunanya nanti kalau sudah dilakukan hal percobaan seperti ini. Akan kita kembangkan pengaplikasiannya kemana. Jadi teman-teman bisa nantinya. Nah, di sini teman-teman lihat pembekuannya maksimal dengan penggunaan kapiler 1,5. Jadi di sini sangat efisien dan sangat efektif penggunaan kapiler pada percobaan kali ini. Nah, jadi teman-teman bisa diperhatikan untuk tekanannya, dia masih posisi 10-15 ya, posisi 10-15. Dan pembekuannya terus berlanjut ke bagian pipa saksen. Nah, jadi sangat maksimal hasilnya teman-teman pada percobaan kali ini. Jadi dengan adanya percobaan ini teman-teman mungkin akan membuat sebuah mesin pendingin, refrigerator ataupun freezer dengan menggunakan daya yang lebih besar, misalnya dengan menggunakan mesin AC. Teman-teman bisa dari perbandingan ini akan bisa menarik kesimpulan. Namun di sini teman-teman perlu diperhatikan, ini adalah masalah kalibrasi ya. Kita walaupun menggunakan kapiler yang 1,5 meter misalkan, dengan penggunaan evaporator yang lebih besar mungkin akan ada perbedaan hasil. Kemudian dengan penggunaan kondensor yang lebih panjang mungkin nanti akan ada perubahan juga dengan hasil. Jadi teman-teman bisa menarik kesimpulan sendiri lah untuk pengembangan berikutnya jika teman-teman ingin melakukan pembuatan mesin freezer yang besar misalkan ya. Nah, jadi di sini mungkin ada bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman untuk melakukan perakitan sebuah sistem pendingin yang lebih besar nanti dayanya. Dengan cara ini teman-teman sudah bisa menggambarkan seperti apa nanti teman-teman akan bikin sebuah mesin pendingin. Nah, jadi dengan bersesuaiannya antara kapiler dengan kondensor dan juga dengan evaporator, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan biaya yang lebih murah, kemudian mendapatkan daya penggunaan listrik yang irit. Oke teman-teman, sepertinya sekian saja ya videonya. Mungkin nanti saya sambung lagi di video yang akan datang
untuk menambah pengetahuan kita di bidang pendingin. Akan saya lakukan lagi uji coba. Mungkin akan saya lakukan uji coba beberapa kali lagi. Yang jelas untuk saat ini sudah dapat teman-teman bayangkan dari perbandingan dua uji coba ini. Teman-teman bisa nanti tarik kesimpulan sendiri. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan di subscribe. Salam LK, servis kulkas kenangan. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.